Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat al-hadits. Sadaqallahu al-'azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu 'ala dhalika minas syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, seluruh para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para alim ulama, para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Bashir, kepada Guru atau Mudaris Ahmad Fauzi, sedikit guru waktu di Martapuran belajar di pesantren Al-Sosial, kepada Tuan Guru Beni, dan kepada Habib Mahmud, dan kepada yang tadi disebut oleh pembawa acara yang ulun pada hafal dan sedih, tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada mereka. Saya doakan semoga mereka sehat, afiat, panjang umur, semoga makbul hajat dunia akhirat, dan dimudahkan segala urusan keluarga. Kemudian kepada qari yang membaca Al-Quran, kepada seluruh panitia pelaksana, kepada kepala rombongan maulid, kepala majelis, kepala masjid, kepala langgar, kepala turut, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita menyatakan syukur di dalam hati atas segala nikmat, rahmat serta anugerah yang tidak pernah Allah menghentikan nikmat-Nya dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga sampailah kita pada siang menjelang sore hari ini dipertemukan dalam kebaikan dengan niat yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan yang seperti ini itu menjadi sebab dan alasan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kembali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam terus ditambahkan oleh Allah kepada kekasihnya Sayyidil Wujud, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ulun muda ini berdiri
belum berdiri. Mungkin sini anak yang mengatakan orang bergurunya langsung mana hati-hati sebetulnya dia memandang kalau tadi ingat melupakan ngalih. Jadi bila dia balik ke rumah kita mulai kurang siapa penceramahnya kurang halus sesuai tadi dalam pembawa acara. Jadi mengenai tadi haji pada belum. Jadi barangkali itu doa mudah-mudahan kita berhaji umrah barangkali melancarkan di tiap orang mau kahah bertulisan sebenarnya bertulisan kahah Muhammad Manafi kan kahah itu biasanya kiai haji ujar belum naik dan belum haji. Cuman harapan apa mereka menyebut kiai haji mungkin kiai itu panjang umur, haji itu berhaji umrah. Kawan waktu berpikir kahah itu bukan kiai haji ya, pelat kahah. Jadi kata sombong kahah atau bisa juga artinya kahah itu kacoy haloi. Pas orangnya. Jadi minta ampun berulang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada siang menjelang sore hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati sebuah hari besar yang terjadi kepada kekasihnya, yaitu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa itu adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan termasuk mukjizat terbesar setelah mukjizat Al-Qur'an. Walaupun harus kita berkumpul dalam keadaan mungkin uyuh, lapar, panas, dan sebagainya. Apalagi tadi Tuhan mau minta mungkin uyuhnya oleh sekarang dia mau minta sampai dia angkat lewat mungkin tadi angkat tangan menentukan satu segala itu pakai kayu jadi minta oleh karena itu di dalam peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau cerita Isra mulai dari tidak pernah berubah, cuma diulang-ulang cerita Isra karena kita ingin mengambil rahasia, mengambil hikmat yang terkadang walau berulang kalimatnya di dalamnya mengandung banyak rahasia dan hikmat. Dan mungkin pertemuan kali ini ada beberapa kupasan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya bahwa kita sudah belajar ilmu yang mana ilmu itu mengajarkan kita bahwa setiap hari Allah Ta'ala menampilkan kehebatannya kepada kita hamba. Ada pernah Allah itu peraih menampilkan kehebatan sidin Allah. Kekuasaan sidin selalu kita lihat nyata dalam mata kepala kita saja. Nah, kehebatan Tuhan itu bukan hanya yang masuk akal pikiran, tapi bisa juga di luar akal pikiran. Sebagaimana Isra kalimat subhanalladzi asra itu menunjukkan bahwa ada dewian Tuhan yang lebih dari biasanya Tuhan itu, yaitu dijalankan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah berwajib laisa kamitslihi syai'un. Asyhadu billahi la ilaha illallah wa ta'ala ar-rahman wa sallallahu alaihi wa sallam.
Artinya apabila kita sudah mengerti tentang Allah selalu menampilkan kekuasaannya, maka seharusnya amalan kita setiap hari adalah mengagungkan dan mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita makan, kalau kita suap nasi dari kemuntong, timbul kacang, itu yang dilakukan Allah. Ambil minum buat kemuntong, hilang haus, itu puasa. Cuma ternyata hatinya saat kejadian inilah kita membuka kembali sejarah. Coba ambil hati sejarah dan puasa saat kami biasanya kalau mau ingat. Jadi kita mengadakan setiap tahun Rasul mengingatkan hati kita dulu ini, menyadarkan otak kita akan adanya bahwa sebenarnya kita berhadapan dengan kehebatan. Kita hendak bertanya bahwa Tuhan cukup yang Tuhan melihat di makhluk bukan orang. Artinya melihat makhluk nampak kekuasaan Allah. Melihat kita lawan Nabi Muhammad di jalan Muhammadnya kita lihat Allah yang maha hebat dengan Tuhan. Ada usaha yang itu ya Allah. Kita melihat langit pernah Rabiah mendengar pesawat itu teranjak di hang langit. Ada berapa? Karena memang langitnya dulu tinggi. Saat melihat langit betapa luar biasa ciptaan Tuhan. Melihat laut-lautan yang bentang luas pada mampar hebatnya. Pohon pisang lawan pohon niur sama-sama pohon seperti layang dengan bentuk. Pohon niur bertanggal-tanggal keras. Pohon pisang licin lama padahal sama pada pohon. Apabila Tuhan maha paras pisangnya, biasanya kan sampai berarti anggap halus lihatin nyamuk itu makhluk yang mungkin terbilang halus, tapi saat kita melihat nyamuk di situ kita ngomongnya hebat Tuhan. Jadi jangan kamu orang hidup di tangan benar. Nyamuk tuh diisi belalai itu ada karas kayak gajah, belalainya ada benar kayak belalai gajah, tapi yang lama belalai dan halus ini sanggup menembus kulit dan daging sampai ke dalam. Hebatnya Tuhan. Jadi jangan melakukan nyamuk tadi ya tadi. Waktu Tuhan. Ya kan setempat orang Bayan itu bersadar kalau nyamuk kurangnya ada bau bakul. Nah, dan akan setempat anggaran modelnya berlemak sedikit kulitnya hanya apa? Menapaknya kayak peluru, menapaknya tak salah dia, diangkat menapaknya bencang langsung mati, atau menapaknya gaman asal langsung mati juga. Intinya bila menapak matinya jangan sampai kesakitan. Nah seperti itu, ya kan? Bila yang menyembelih dan Nabi berusaha sembelihan, bila yang membunuh dan Nabi berusaha pembunuhannya. Nah seperti itu. Bila menyembelih sapi kurangnya harus lihat. Supaya sapinya ini jangan sampai salah sembelih berhikmat anak dua jam udah membeli tidak mau pakai. Apakah saya gelem perlu sakit ya kan? Ladingnya harus landap. Bila yang ladingnya ada landap besar kan membeli ya kan? Jadi anggaran sehari 2 kali saya pakai uratnya membulunya ada pakai membulunya pakai orang remang-remang nih. Memang saja Pak, ya kan? Dengan harta. Untung pol ya Allah 20 kali memulihkan orang ya. Ada paket tuh urat si sapinya. Sapi lah yang menyumbang bangsat silati menyakiti. Ya sama membunuh ularnya, kalajengkingnya, nyamuknya atau binatang-binatang yang melukai langsung bunuh. Nah,
Jadi kalau orang itu mau bunuh, kenapa langsung kencang, langsung mati? Terus jangan dikatakan ambil nyamuk tadi misalnya preteli halamnya campur betisnya campur muntungnya campur palanya Allah panggil, mati nggak sia, mulanya ada nyamuk nih, berentang. Ada orang yang makan juga kayak protes ya. Cuma ini salah sebutin bilangnya luput menyatok menggambar ini kan lebih sampah. Lima kita menggunakan kita mengambil menyatok saya luput nih, maka banyak yang sudah jalan yang begini. Bulan ini kurang banyak tempat. Nah ini ada lebih sampah. Kalau penyatok ini sih jadi ketika kepala kawan berjumpa mengapa takut ya. Makanya apa karena luput belum apalah kalau jadi bukan ya kan nyamuk mau lah kita makan lahan kayak pulang ya. Maka lahan nilainya bilangnya ada kita cocok lawan penciumannya di burungnya ya kan cocok lawan penciumannya entah bawa apa itu pokoknya cocok di burungnya. Nah burung malah dari bahkan yang diambil dari hadis Nabi bilangnya lalat tidur ke banyu nya biasanya tajun ciroknya itu menanjungkan halalnya sebelah kiri. Coba yang kiri bujur lalat itu bilangnya bujur ke banyu nya harus peri sebelah kiri peri kanan. Jadi tajun ciroknya kiri entah oleng nggak tahu juga yang liur apa campur. Nah caranya supaya jangan bermudarat cukup lalat tadi langsung cukup hanya buang. Jangan langsung dibuang karena halal sebelah kiri lalat itu ada racun, obatnya sebelah kanan halalnya. Jadi mudarat yang sebelah kiri manfaatnya sebelah kanan. Likulli dari dawa, ya kan? Jadi langsung tak cuman jangan dilamasnya. Kalau setelah buang oleh tuh ampun seorang ampun banyu dulu jangan seorang sama culupnya. Kalau cuma makan dulu aja, tangan kiri dia pulang. Karena kalau sebelum latihan ya ini kan diintai, betul guru, malah hebatnya. Ada lagi kawannya dia sepupunya samot ini kan isi sistem diulah Tuhan di awal samot itu juga Tuhan sistemnya. Model kayak ada sinyal, model kayak ada sesuatu radar yang dimana ada bulan di situ ada model kayak ada sinyal di awal itu. Saya hitung jadinya tak tahu 8 bulan berapa di grup WA sama deh. Saya hitung ya ada 8 bulan berapa. Oi bulannya kasih ada bulan mau ada penghubungi ya. Ada antena apa jangan bulan di awal sama. Maka bumuni sesamanya wadah gula yang berisi hujan, wadah hujan yang berisi gula. Bumuni sesamanya kalau bumuni rapatnya orang gula atau orang gula paling biasanya orang gula itu maka sebelah hendak melawan kopi rapi buat bunyi bacaannya gula buat sendok adalah sorong laki omak kaki menyumpah kopi karena kayak wadah ini lahapnya jadi listrik badai yang ini tahu agar yang kamu membawa di sambut kabehnya saya tahu mulai biang makin mulai sambut harus juga tapi bisa mengolah kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala asal kita berpikir dengan akal yang dia dalami. Dulu dia Abah Haji maksud Abah Haji di sini Abah Guru Zubianur waktu pengajian di sini bisa mengesahkan ada di sini 3 orang profesor yang hendak meneliti malaikat Israel. Bisa sini berapa Israel? Kalau mau, jadi jadi bubuhan yang berpikir tadi bilangnya kalau kita melihat, kalau kita tangkap Israel lagi tangkapnya. Penelitiannya, bilangnya berhasil penelitian paling besar nih. Bilangnya berhasil itu mendapatkan bintang biasanya. Penghargaan akhirnya diulang laboratorium dan lagi di situ orang terhadap paling jagonya sangat mau hingga dan luar biasanya itu ada besar tentang ajarnya juga.
datang Israel mencabut nyawa orang sakaratul maut sampai akan musuh yang ketiga tadi mati keempat. Jadi kada ada lagi penelitian mulai itu rupanya Israel kada hendak beri cabutnya udah mau kau di sini. Akhirnya penelitian diajarkan kalau meneliti kalau Tuhan adalah yang berkenan. Jadi mudah-mudahan pada cara Islam apa yang kita lihat itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Maulah Tuhan kita ini mulai-mulai jalan Tuhan kita. Tapi kan samanya, mau sama juga ada tuh lain lainnya, ya kan? Bahkan sedikit jari kita ini Tuhan mau melakukan lain-lain banyaknya manusia yang di Nabi Adam sampai ada ini. Ada akhir sini lain-lainnya sedikit jari. Sijin tuh mau salah oleh hawadis, awal mau ada hawadis ini juga ada harap kasih. Di sini jangan dulu lain-lain, kurangnya ya Allah. Ada guru berserta angkat muas sijin orang, ada guru uji di situ, ada ulang di kabir ya Allah, ada guru lain-lain. Jangannya sama keberadaan Tuhan ya. Makanya kalimatnya lita'araf. Kalau lebih dulu kita siapa kita lihat saat itu puasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bertambah kemakrifatan dan keyakinan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih jangan Tuhan ini kalau orang berdasar ditakdirkan orang itu semuanya misalnya saya empat dan bulan-bulan dalam bila buahnya dasar segitiga atau ulur lagi, ada yang lama, ada yang kurus, buah mengingatkannya, ada yang ancam, ada yang landa, masing-masing itu punya rahasia. Ada yang hirang, ada yang putih, nang hirang nih berhimat, anak putih udah kawan, biar sekingkeng larang, sekingkeng kau ini mana, nomor sekingkeng 25 juta harganya. Oke lah, mau putih dulu aku betis sirang yang benar dia lapis kalau dijemput tolak saffron jempol kabel sampai pakai sarung tangan ketawa orang tuh juga nggak kelihatan kalau bicara ya kan. Dan kalau kita ada orang anak si anak nih solusin hilang letak jadi betapa orang saudara rumahnya anak-anak putih letak. Ada seorang solusi hilang berada, takut di rumah. Jadi apa nih amalan supaya anaknya putih ada kan? Ada dari sini kayak malam. Kalau bang ada visi yang wapak-wapakan di bawah akan main kan? Ada juga di sini. Atau gayanya kecilnya ada kata lain kalau orang supaya putih ada juga. Mungkin yang kayak rajin juga kayak kupu-kupu dia model naga bentuk ada saja bahkan apa anak yang putih-putih Tuhan di sini sangat hebat saja. Cuman apa di sini bisa mendengar orang bahari bila anak-anak putih banyak yang makan taruh bisa lah ada aja orang mendengar itu bila anak putih akan kegiatan itu banyak makan taruh iya kan. Banyak yang makan taruh. Yang sudah sampai kulit ke rumah minta duit mau lagi makan taruh 3 truk taruh. Harapan dari makasih sesuatu langsung dari takdiran Tuhan kalau punya anak yang putih. Jadi hari-hari ini taruh aja. Taruh dia taruh, ya kan? Hari pertama taruh bebenam, hari kedua taruh bertukuk, hari ketiga taruh bergoreng. Hari keempat taruh bersama, taruh bersangsa, masak apa, masak hijau, masak biru, sampai 9 bulan 9 hari, pas harinya mencoba si anak dan si bayi, putihlah anak birunya. Pokoknya mencoba atau mukhalafah lawan abang, campur aduk, biru ini kan tahu lah biru warna biru ini kali lipat, hilang.
Sayyidah Aisyah di dalam Humairah ketika si Sufan atau marah, bila si Sufan atau marah, dalam anak putih. Kamu orang bilang Sufan atau banyak di rumah. Ya. Berarti tugas kita apa ya? Ketika kita telah berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, kita harus menyadari apa yang diberi Tuhan itu adalah kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan yang beri lawan kita itulah kuasa Tuhan. Amalan kita memuji Subhanallah atau Subhanallah. Apakah yang dijuluki Tuhan? Karena Tuhan itu sanggup menggagalkan rencana Allah. Jadi belajar menerima keadaan. Kadang-kadang ujian-ujian kita hadapi saat kita berdoa Allah. Hasibanna sayyidra wa ayyaqul aman wa hum yuftanun. Kadang-kadang kita dipuji. 10 tahun sudah kawin nikah 2 laki ini kadang-kadang ketiana lagi laki usia. Berarti paham apa berarti kan? Kadang-kadang ketiana lagi. Kadang-kadang kita mau menahan 2 laki ini, tapi ada ujian di hidup kawan hanya 4 tahun kawin apa nikah? 4 tahun kawin apa nikah? Mungkin kabar setahun, pokoknya kita mau kue sudah anak dari kau, kabar bulan dari kau, keluar kabar bulan, 4 tahun dapat itu, perasaan hatinya ada menggelulung saja. Ya Allah, kenapa harus kayak ini terjadi dulu? Ada adil, Ranyau sudah untung. Tuhan, karena biar kayak ini memberi ulun. Maka dia mau beri pujian sesuai dengan kemampuan hamba. Dia adalah sanggup mengenai. Ada adil dia itu mengenai. Asli dia turun kalahnya kita. Tuhan banyak lahir. Hanya untuk tahun tajilin. Apa jilidnya? Ada menerima dalam keputusan Tuhan Maha Kuasa. Namun wajah lagi kan keinginan. Namun wajah lagi hanya siang tadi akan nikah malam bisa senang kaki ini tapi belum ini kegiatan ini. Seorang 10 tahun sudah mengucap dengan gini-gini. Adalah dulu. Amalan tersebut itu haruslah kita memuji Allah karena Tuhan sanggup menggagalkan rencana. Subhanallah. Hebat dia Tuhan itu. Jadi jangan pemusakan kita, jangan pemaukan kita. Nah akhirnya membawa kita kepada putus asa. Minyak $, beras $, $100 naik $, sebetulnya turun susu vanilinya. Jangan berpikir apa bertajun di pucuk masjid dan la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Datangi tuan guru, sini punya jawaban. Datangi ke rumah sini, bawa amplop, jangan merokok sini dimintai. Itu datang ke rumah guru, tangan 10 orang, amplop kita rokok saja datang, minta jawaban aja. Minta jawaban orang sini. Tidak apa-apa, guru, ya kan? Jika ujian selesai itu kalau sudah hidup, mau nikah makan nyaman, tuh kena tidak jelas di sini. Di sini kita kayak tua, banyak orang sakit, orang nyaman, kaki nyaman di sini. Banyak sakit dari nyaman, tapi bila ikan kau memanam dengan suatu kejadian, maka yang sakit akan menjadi nyaman. Dulu kita datang ke rumah dapat kita jawaban dengan putus asa. Akal logika kita tidak sanggup bicarakan dunia. Maka dengan imanlah kita bisa menjawab dunia. Orang pengusaha ini kan mengunjung kita berkata, usaha mengunjung, usaha karena dua menjauh, dia jadi tidak apa orang pengusaha ini. Ada ini ya Allah. Biasa berapa jam anak-anak mematangkan tangan. Pahlawan di kampungnya, nah, baru ada kawan ini, recok-recoknya, 40 hawa bilang, sekali angin, 40 hawa bilang, ketibak dulu seorang kosong sih. Sekali mau angin pelacinan, gugur Belanda yang pelacinannya. Ujian terkadang ada dalam kehidupan kita, cuma kawah kan kita ada menurut. Melatih itu contoh sederhana ini. Contoh sederhana melatih. Atan kita sarwan kan sarwan kan kita
disuruh orang makanan, tak ada pada kita. Karena orang kan bisa menjadi kambing, lalu kambingnya ada di hadapan kita. Karena kita sudah rumus secara umum, rumus kampung, bila kambing di belahannya karena tulang, lalu hati berkata, kalau kau sana ikhtiar menghindari lawan yang lawan kambing dan tulangannya, seorang produksi, diam dulu. Model belajar padahal ada enak lawan tulang tadi, bagaimana diam dulu. Guru ini alih kepada seorang, ujar sedikit bilang kambing di gana tulang, seorang sini pulang dari Jakarta sampai tak boleh dapat pulang seorang kalau ada menerimanya. Mohon kita juga pulang kayak tak boleh pulang macam mana? Dia boleh Tuhan, air aja kan, yang mau kambingnya, yang kalau ada menerima di hadapan Allah, untung juga masih ada dagingnya. Daripada disuruh pulang sambil jepit, daging berdatang sambil jepit, sama orang sambil diurang, atau disalurkan terhadap bulu berdatang. Dulu, jadi betapa aman dari mana pahannya gitu. Dulu aja punya pahannya, halannya ada, ya. Yang bilang ada apa? Dulu berarti kenapa? Dulu yang jatuh waluk, makanya waluk pahannya. Gitu kan, dulu berarti. Jadi belajar menerima. Bahkan kadang-kadang akan kita saruan. Bila kita sudah menerima, kalau makanan yang depan kita tahu jangan dulu tangan kita minta lain itu. Kadang-kadang kita lalu ini dia kurang ada. Kenapa jadi kurang ada? Karena usia. Barangkali kemungkinan kalau pindah kalimat kita ini maulah tuan rumah sakit hati. Kenapa sakit hati? Ini katanya makan itu aman ini bercanda. Yang acara para pengorban imam dari rumah kita ngabutin mencari tahu api imam. Kamu mencari tahu ulang padu pada pun makan ayam kucing boleh tahu ayam berada. Tapi kamu sekali. Jadi di sini kalau menerima yang saya ini orang ada ini barang tahu ya bila kawan kemudian kita kadang-kadang pada makan kawan kadang-kadang nama-nama yang peduli asal kawan peduli ya itu kawan yang zalim dia seorang yang belum sudah ya ada juga kisah itu kan mendahulukan orang seorang dia makan asal kawan berada makanya mau berangkat itu di kantor dia ngomong ya kan. Jadi ada ini hanya tuan rumah bocah siapa yang makan daging ya makan kita. Mulut paman kalau makan daging itu tulang banyak kayak gitu. Tulang. Ini tuan rumah banyak tuh. Ya kan. Nah seperti itu kan. Yang sederhana kita berpikir. Kenapa jadi terkadang kita bosan hidup? Kenapa jadi terkadang kita sedih hidup? Karena barangkali kita tak umpati pertandingan dunia. Bersaing. Bila bersaing ada menang, ada kalah. Bila dia menang sombong, hati dia datang. Bila dia kalah sakit hati dia datang. Jadi supaya kita jangan hidup di dunia ini sakit hati, jangan berbuat pertandingan. Santai aja muanya kita juga, santai aja muanya biar juga. Kenapa jadi gabut-gabut orang lawan HP-nya, seorang malam dingin, orang lawan kendaraannya, seorang mengambil kata, orang lawan mobil, seorang masuk ke ruang picu namanya di rumah sakit itu, ICU lah. Gara-gara melihat orang karena seorang merasa kalah dan ruginya kami hidup hanya melihat pemandangan yang maulah kita sakit hati. Lihat orang dari sarwan itu kan pasti bajunya. Jadi sandal dia lain sebelah ya. Lain sebelah sandal yang sama lah kalau itu besar.
baju pokoknya warna dasar arudung sini kuning dasar sini bilang selawar ulang sini anu warna apa pokoknya warna. Kemudian pulang ke pengantin pakai kufur dingin dia karena pakai sepeda orang apa sini saluran apa boleh beberapa kalau pulang tahun santainya orang hidup aduh ini kenapa makan dia bila ada turun bila ada berbahaya orang sabar kada telak mulainya ya bilanya kada sandal hanyar kada tulang majelis muncul. Jadi jangan sampai kita berharap pertandingan kawan-kawan orang yang bertandingnya terkadang itu jangan karena ini mau olah kita ada dahulu di Martapura pihak listriknya ada tulisan Anda butuh pinjaman mungkin dia bisa tamu wanita yang tadi Pak Anda butuh pinjaman. Nah ini sebenarnya kalimat yang terkadang mempengaruhi dan mencuci otak kita. Saat kita kadang-kadang meminjam lawan duit, saat kita ada perlu apa-apa tentang dunia, lalu ada kalimat Anda butuh pinjaman kalau tak pikir dia terkena hutang. Padahal seorang sudah keperluan cukup kehidupan mantap, cuma anak tak habis. Padahal ada orang pinjam duit, Anda butuh pinjaman tapi akhirnya hutang. Ya kaya melihat kesehatan dan baik nih kiamat sudah hari ini. Kenapa kaya ini para kiamat itu butuh dipinjam orang ini? Butuh pinjaman. Iya kan? Ujar nang ini ada bapak kaya yang bisa pinjam makan beri aja. Pulang ini cocok juga ada. Kalau hutang kali di bayar ramai, maka kita bayar gas kita hapus. Kali ini juga kan ada tes kita. Kali ini juga kita ada kami jual itu. Cukup ini kan. Modal disuruh kita untuk berpikir tentang pembeli. Ya, ada normal yang dijual anak-anak dia orang pinasari uang lain orang mana yang sudah makan di sini luput seharusnya orang jawaban ini orang anak-anak yang sudah makan di sini biarnya anak-anak yang sudah makan pun mulai dari kami mau dipaksa ayo yang udah singgah yang singgah makan pikiran capek usah sakit hati tapi kira-kira nah ini terkadang dari kita umpat pertandingan ini bagi mau orang mau bertujuh kalau sakit kan saya tahu orang mau bertujuh nongka sebulan berdua dimakani diminumi dibayari diundang rumah dinyamani sampai hari anak yang balik disukai hari raya Idul Adha sekalinya tak terlalu maling langsungkan jadi sukan suku maling langsungkan maka bertulisan di kanan tukar hal pulang dari kita udah jutaan pulang ya kan akhirnya sedih membuat dari ada sih mau bilang ada sedih kan ketawa kebingungan dia orangnya aja kenor ada aja kenor aja yang kita tahu sedih kan saat ini dalam ngobrol sedih ketawa tapi dia kata kecil kenapa dia ketawa sapi kan nih jadi sedih aku ke dokter dulu mau sedih orang ke dokter mau sedih. Ini rumusan yang kita dapat di awal walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan lapar, tapi seakan-akan lapar, muyuh, letih, itu kada terasa sakit karena kita mendatangi orang yang kita cinta. Kajal-kajal kita di awal dalam berusaha jauh kita mandang kendaraan parkir 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo mendatangi kubah bambu. Bahkan ada tak cabur di selokan, tak cabur di irigasi, hakon jangan mandi, mulai disukan di muka musala orang itu makan saja makan kada, minum kada, mandi kada, bergerak kada, tapi kada ditahaninya. Mau tahu jauh dia pada sudah tak kipai saja sama orang ini hakon menangani sakit asal bersama dengan
jangan sudah bertanding. Kita hidup bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Tinggal kita jadi memahami keadaan. Kayak pacaran kita bersyukur. Kita kata kawan Nabi kayak orang suci, cukup dengan keadaan yang sekarang itu adalah jalan kita untuk selalu bersama dengan Allah. Kita memang kada mau rumah yang mewah, kita memang kada diisi duit yang banyak, kita mungkin rumah kada kayak orang-orang artis yang luas, kita mungkin awam yang ada seberasi mereka yang di luar sana, tapi kita masih diisi hati yang penuh rasa syukur karena memandang Allah itu selalu melayani dan menemani dalam kita hamba. Mudah-mudahan kita akan bersyukur. Nah, tiga ada sedikit dari orang magil berlatihan. Tiga, apabila kita sudah paham tentang Allah itu melayani, ada pernah memisahi, selalu ada, selalu hadir, mawalah kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Makanya selama Arab itu ambil sebuah syariat Islam yang di situ ada pembuktian tentang percintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebenarnya cara kita bersyukur kepada Allah, mulut kita memuji, hati kita ingat dengan kembali, awal kita pulang tertuju menempati kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan sembahyang kita belajar bagaimana untuk mensyukuri bahwa luar biasa Allah itu melayani dan memberikan kenyamanan kepada kita. Jujur, kalau kita membaca cerita orang Tuhan, suruh sembahyang cuman itu bahwa ujian kita jadi hamba. Kadang-kadang kita mau sudah untuk ilmu, mau sudah beramal ibadah, macam-macam ujian yang datang. Sudah mulai kita ke majelis ilmu, ambil dulu asalnya 5 juta sehari, dapat menjadi tokoh. Wah, ini jangankan 1 juta, jangankan 1,5 juta, kendaraan bakal takaran ayam pesantren. Ujian orang untuk ilmu muncul, ada dituangkan untuk ilmu istiqomah, ada sembahyang, terkadang macam-macam ujian yang harus kita lewati. Bertoko lah, berdagang lah, aurat lah. Bahkan kita mulai pagi terkadang menjaga toko sampai zuhur. Ternyata ada orang bertukar. Pas orang kajian kita berwudu, maaf harus saja hanya separuh membaca Fatihah. Orang bertukar di kecil, orang kecil. Ada ujian. Kita mulai pagi menghadiri sampai tengah hari kan ada orang bertukar. Pas kita sampai yang sudah separuh membaca Fatihah, aku orang bagian gitu. Kecil, orang kecil. Ya nasi dibenyerin gitu. Waladhdallin amin jubur dengerin niatan apa mengadahi orang di luar orang itu di dunia kalau tapi paham orang di luar kecil nomor kecil ahad di sini semua kalau Allah ahad pulang di sini ahad lalu mulai paham di luar oh cewek sembahyang aja kalau ngambil pokoknya dulu silakan tidak apa-apa sampai itu gagal. Ada ujian pas belajar. Orang apa itu salah paham artinya beda dari itu. Nah disinilah kita mulai bagaimana apa jalan yang harus kita siapkan untuk menghadap Tuhan. Makanya jangan tertinggal majelis ilmu. Binanya di sini undangan banyak pengajian majelis datangi. Ada usaha kita mengabur-abur keluar malam-malam jangan mencari duit di kampung kita. Ada aja misalnya datangi di kampung kita harap dari sini. Kita mencoba mengambil ilmu sendiri. Karena hanya orang mengambil ilmu lah yang hidupnya punya jawaban masalah dunia, punya jawaban masalah agama. Apabila kalau berilmu, jangan sumpah campur dulu, ya kan? Orang tua aja nggak penting ilmu. Coba biar tahu di kawan yang nanti berbulan sama umur apa bangsa ada mau itu saking hinanya kalau
Jadi kita sudah memahami ketika kita harus hidup ini punya jawaban dan ujian itu pasti, maka alangkah bagusnya kita hidup tak menuntut ilmu. Orang maksiat sekalipun, innal awsiya idza jalasa majlisal ilmi kana sababan ila taubat. Seandainya orang maksiat sekalipun mau duduk seumat di majelis ilmu, itu adalah awal mula peracikan pintu hidayah. Allah menerima taubat orang yang maksiat. Apalagi orang itu berhasil, orang yang maksiat saja dapat taufik hidayah. Jadi kita alhamdulillah di wilayah Kalimantan ini ada orang-orang dulu, apalagi mereka ada urusan semua kemana kita berada. Jadi tinggal kita jadi batisnya, awalnya, tenaganya, bahkan duitnya kita gunakan untuk menuntut ilmu kepada orang-orang yang memang mampu sangat kepada guru-guru yang terdahulu, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita di kampung ada guru, beruntung kita di wilayah Kalimantan banyak guru. Apabila kita ada hendak mendatangi mereka itu, maka ada 3 yang dibalangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang menjauhi lawan ulama, maka Allah hapus keberkahan di dalam dagangannya, dalam usahanya. Bagawi juga berberkah. Dan Allah jadikan yang kedua, Allah jadikan pimpinan di wilayah itu orang-orang yang ada bertanggung jawab, orang-orang yang salim, orang-orang yang hati. Yang ketiga, orang yang menjauhi ulama ini paling tragis, meninggal dalam keadaan suul. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita menjauhi ulama. Jangan sampai Allah. Dan dimas hari ini. Dan dia sudah lama sudah mau menjadi kita kan silsilah jangan sampai Allah. Ini adalah berkata mungkin para pahami jalan yang sudah keuluhan minta ampun, minta Allah yang terdekat. Mudah-mudahan kita berataan berkumpul berkata berkumpul, mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan kita istiqomah untuk ilmu, istiqomah beramal, dan mudah-mudahan kita ada dimatikan kecuali kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walau hanya dalam mimpi, dan kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan ma'rifat yang sempurna, masuk surga dengan hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari